Hey ho Pop Gengs! Udah sering banget ya kita nyebutin orang-orang kaya di dunia. Profil, benda mahalnya, dan masalah-masalahnya. Tapi tahu nggak sih, Bill Gates, orang kaya dunia ini, hanyalah orang kaya di masa kini. Dan kamu tahu nggak, sepanjang manusia paham akan kekayaan, ada loh orang yang hartanya melegenda. Mau tahu siapa aja? Simak video berikut, orang terkaya sepanjang sejarah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Nicholas II. Kita mulai dari urutan terbawah dalam daftar kali ini, yakni Tsar terakhir dari Kekaisaran Rusia. Nicholas II bertahta dari tahun 1894 hingga ditumbangkan di tahun 1917 oleh Revolusi Rusia. Kekaisaran Rusia memang dikenal adidaya sejak dulu yang menumpuk untung banyak, utamanya dari sistem pertanian. Sebagai pewaris terakhir, diprediksi kekayaan bersihnya adalah 300 miliar dolar atau sekitar 4.000 triliun atau 4 kuadriliun. Phew. Namun era kekuasaannya juga diwarisi masalah. Dari serangan Jepang, pemogokan buruh di tahun 1905, Perang Dunia Pertama yang berujung kelaparan besar, hingga terbentuknya Dewan Pemerintahan Sementara, dan Tsar pun makin kewalahan di Revolusi 1917 pecah. Ia pun akhirnya mengundurkan diri sebagai Tsar. Tidak lama setelah itu, Dewan Pemerintahan Sementara digulingkan, dan dinasti Romanov tumbang setelah eksekusi mati seluruh keluarga Nicholas II pada tahun 1918 oleh Tentara Merah. John Rockefeller. Urutan selanjutnya adalah John Rockefeller, raja minyak yang lahir di tahun 1839 di Amerika. Ada banyak tokoh industrial, dan inilah salah satunya yang paling populer. Lebih fokus ke industri pertambangan minyak bumi, John pun membangun perusahaan Standard Oil atau SO, dan dibantu oleh kakaknya William Rockefeller. Bertahun-tahun berbisnis, produk SO ini semakin terkenal dan permintaan pun naik. Keuntungan yang didapatkan tentu gak main-main, mengingat di akhir abad ke-19 hingga abad 20 awal, industrialisasi lagi kencang-kencangnya, dan SO pun menguasai 90% pangsa pasar penjualan olahan minyak. Tentu saja, kekayaan John Rockefeller pun melaju. Kala itu, ia tercatat sebagai orang Amerika pertama yang memiliki kekayaan lebih dari 1 juta dolar. Bukan hanya menjadi terkaya di Amerika. Setelah meninggal di tahun 1937, kekayaan dihitung dan diprediksi sekitar 336 miliar dolar. Hampir 5.000 triliunan atau 4,8 kuadriliun rupiah. Andrew Carnegie. Urutan selanjutnya adalah Andrew Carnegie. Gak familiar bagi kamu kan? Nah, dia ini adalah pria kaya yang jarang diketahui. Salah satu kapten di dunia industri akhir abad ke-19 dan 20. Dari seorang pekerja yang bermigrasi ke Amerika, dia ini membangun perusahaan Pittsburgh Carnegie Steel Company. Tidak lama kemudian, manuvernya dimulai lewat penggabungan perusahaan sejenis, fusion menjadi US Steel. Perusahaan baja paling sukses sepanjang sejarah Amerika. Beliau ini melesat menjadi orang terkaya di industri baja, bahkan mungkin sampai sekarang. Diprediksi kekayaannya mencapai 372 miliar dolar, sekitar 5 kuadriliun rupiah, yang nolnya melebihi triliun. Dan yang menarik adalah rekam jejak bersedekahnya yang lebih diingat daripada nominal kekayaannya. Kamu pernah dengar Carnegie Libraries? Itu adalah perpustakaan yang dibangun dari sumbangan Carnegie. Sebanyak 2.509 perpustakaan dibangun di antara tahun 1883 hingga 1929 saat ia sudah tiada. Menyebar dari Amerika, Eropa, Australia, sebagian Asia, dan Afrika. Selain itu, ia juga menyumbang untuk pembangunan Pittsburgh Carnegie yang sekarang bernama Carnegie Mellon University. Lalu, bangunan New York City's Carnegie Hall, dan bejibun bangunan di bidang pendidikan. Ia meninggal di tahun 1919 dan mewariskan 90% hartanya kepada masyarakat. Wah, dermawan banget ya.
Akbar yang Agung. Selanjutnya adalah Akbar yang Agung. Ya, sultan terbesar dari Kesultanan Mughal India. Lahir di tahun 1542 dan berkuasa di tahun 1556. Di masa kejayaannya, kerajaan Mughal menguasai 25% dari perekonomian dunia kala itu. Kendali penuh atas kerajaan dan India tentu saja mampu membuatnya menjadi orang terkaya. Tidak ada nominal yang pernah tercantumkan. Namun prediksi total mencapai triliunan dolar. Triliunan dolar loh ya. Sebelumnya hanya miliaran dolar. Duh, aja gile. Yang menarik dari pemerintahannya adalah penerapan toleransi antar agama. Hingga ia membuat aliran yang memadu padankan Hindu dan Islam. Minatnya pada seni dan sastra juga sangat besar. Naasnya, meninggalnya 2 putra hingga pemberontakan putranya sendiri membuatnya stres, sakit, hingga mangkat dengan cepat di usia 49 tahun. Augustus Caesar. Urutan selanjutnya adalah penguasa Romawi, Augustus Caesar atau Kaisar Agustus. Ia adalah kaisar pertama di Kekaisaran Romawi dan memulainya dengan sangat bagus, yakni mengakhiri perang saudara berkepanjangan, lalu membuat kekaisaran menjadi megah dan sejahtera. Masa-masa damai dan sejahtera ini dikenal dengan sebutan Pax Romana, imperium di mana ia memerintah sebagai penguasa tunggal di Romawi yang damai, dari tahun 27 sebelum Masehi hingga matinya di tahun 14 Masehi. Masa itu, Kekaisaran Romawi menguasai 30% perekonomian dunia. Wow, lebih kaya lagi dong daripada yang sebelumnya. Songtsen-song. Ada yang kekayaannya hampir sama dengan Kaisar August, yakni Kaisar Songtsen-song. Kaisar dari dinasti Song, dinasti yang berjaya di Cina dari tahun 960 hingga 1276. Nama asli Kaisar ke-6 ini adalah Zhao Zu, Kaisar yang lahir di tahun 1048 dan berkuasa dari tahun 1067 hingga 1085. Sepanjang sejarah, dinasti Song tercatat sebagai yang terkuat. Dan sepanjang dinasti ini berdiri, 30% lebih perekonomian dunia dikuasai. Yang menjadi catatan untuk Songtsen-song adalah di bawah pemerintahannya, dinasti Song menjadi pemerintahan pertama yang mencetak uang kertas, pertama mendirikan kawasan laut, dan pertama kali yang menggunakan bubuk mesiu di peperangan. Mansa Musa. Dan mari kita lihat orang terkaya sepanjang masa. Jeff Bezos harus kenalan dengan Mansa Musa, penguasa Afrika Barat di abad ke-14. Lahir di tahun 1280 dari keluarga penguasa Afrika. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Mali berkembang pesat, membentang sepanjang 3.128 km dari Samudra Atlantik hingga hampir seluruh Afrika. Semua sumber daya alam Afrika adalah miliknya loh. Mengutip BBC, Mansa Musa memiliki hampir separuh dari jumlah emas yang ada di kawasan dunia lama, negeri-negeri di Afrika, Asia, dan Eropa kala itu. Pusat perdagangan besar pun berada di bawah kekuasaannya. Diakui dunia, peta Katalan Atlas tahun 1375 saja ada lukisan bergambar seorang raja Afrika duduk di puncak Timbuktu dengan emas di tangan dan duduk di singgasana emas pula. Ia diceritakan pernah berangkat haji bersama 60.000 orang, terdiri dari tentara, penghibur, menteri, hakim, penunggang unta, dan 12.000 budak, juga rombongan kambing, sapi untuk persediaan makanan, rombongan yang terlihat seperti kota yang bergerak, serta ratusan unta mengangkut ratusan emas. Sehingga di Kairo, ia membagi-bagikan emasnya secara boros. Hingga mengutip BBC, diperkirakan perjalanan haji Mansa Musa itu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 22 triliun rupiah di seantero Timur Tengah. Pulangnya, ia melintasi Mesir dan membantu perekonomian Mesir dengan menarik emas dari peredaran. Namun, ia membawa sejumlah cendekiawan Islam, termasuk katanya keturunan Nabi Muhammad. Timbuktu pun berubah jadi kota pendidikan dan pusatnya orang-orang berdatangan untuk belajar. Ya, sultan apapun gak ada apa-apanya ya dibanding yang mulia Mansa Musa. Bagi-bagi hadiah aja bisa bikin perekonomian dunia jadi rugi. Sumber hartanya itu dari seluruh dunia. Melihat kekayaannya, jangankan iri, untuk termotivasi menjadi kaya aja udah gak bisa. Pasrah aja sih.
Oke lah, kita sudahi perjumpaan kita dengan orang kaya ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.